Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Kita Memilih bersama saya Nakmah Majid. Selama 60 menit ke depan kita akan membahas informasi terkait dengan perpolitikan dan pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar pada bulan November 2024 nanti. Saudara, kali ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia di mana pemilihan kepala daerah seperti gubernur, kemudian wali kota, wakil wali kota, kemudian juga bupati, wakil bupati itu dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, pesta demokrasi pada tahun 2024 ini untuk 5 tahun yang akan datang setidaknya harus sukses dalam pelaksanaannya begitu. Dan tentu semua pihak harus mengambil perannya masing-masing sehingga Pilkada 2024 ini kita harapkan dapat berlangsung aman, sukses, dan damai. Baik pemirsa, kali ini kita membahas dan berdiskusi tentunya bersama narasumber kita yang berkompeten yang sudah hadir bersama kita kali ini terkait dengan peran Ormas sukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Bersama sebelah kanan saya sudah hadir Kepala Badan Kesbangpol Sumatera Barat, Bapak Daerah HR Rinaldi MM. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kaban. Waalaikumsalam, selamat sore. Salam sehat Pak Kaban. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di sebelah Pak Kaban sudah hadir Ormas gitu ya, AMS atau Angkatan Muda Siliwangi Sumatera Barat, ada Akang Aminuddin Supriyadi atau Akang Amin Prabu ya Kang ya. Assalamualaikum, selamat sore Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Sampurasun. Sampai. Baik, ini kita akan berdiskusi hari ini nih Pak Kaban terkait dengan menjelang Pilkada 2024 ini seperti apa Pak Kaban sendiri melihat dinamika saat ini menjelang Pilkada serentak 2024. Alhamdulillah ada dinamika. Ya, kalau nggak ada dinamika nggak seru. Iya, betul. Jadi kita melihat bahwa masyarakat itu membutuhkan. Ya, kalau nggak membutuhkan nggak ada dinamika. Betul. Mati dia. Mati. Sama lah. Jadi mudah-mudahan karena ini kebutuhan, bukan sekedar hanya kewajiban. Kan nggak mungkin ada negara ini atau daerah ini nggak ada pemimpin. Dan nggak bupatinya nggak ada, gubernurnya nggak ada, terus kita mau ngapain? Iya. Ya, jadi emang kita memerlukan kepemimpinan. Ya, jadi ini memang harapan kita karena kita ini rakyat ini perlu dipimpin. Terus wilayah ini perlu dikelola. Kayak Sumatera Barat. Sumatera Barat itu 19 kabupaten kota. Iya. Itu di atasnya ada kita hidup di situ. Yang harus dibikin sejahtera, harus dibikin kegiatan ekonomi, harus dididik. Anak cucunya banyak generasinya yang tinggal di bumi ini. Di dalam ini juga ada barang tambang, ada emas, ada ini juga harus dikelola. Iya, jadi memang harus ada pemimpin. Baik, ya. Berarti kita tuh memang satu tujuan gitu dengan satu pemimpin yang akan kita pilih pada pada bulan November 2024 nanti begitu ya. Yang memang kita harapkan mengelola yang tadi. Iya. Mengelola wilayahnya, orangnya, asetnya untuk kesejahteraan kita. Kalau melihat sekarang dinamika di yang pilkada ini seperti apa Pak Kaban? Apakah seperti pilpres sebelumnya atau bahkan lebih menarik? Kayaknya lebih menarik karena beliaunya banyak. Ya, artinya banyak wajah muncul. Banyak yang mau. Kemarin kalau pilpres kan nggak ada yang mau, cuma 2 doang. Iya. Sekarang banyak, rame. Rame, bursa pilkadanya rame. Berarti banyak yang merasa mampu. Kan merasa mampu, kalau beliau udah berdiri berarti merasa mampu. Sudah dari jauh hari begitu Pak Kaban. Jadi tugas kita melihat nanti betul nggak siapa yang mampu, baru itu yang kita coblos. Iya. Nah, biar mereka tampil dulu lah. Biar mereka tampil dulu dengan sekarang ini memperlihatkan wajahnya saja, belum visi misinya begitu ya Pak Kaban ya. Namanya baru. Iya. Namanya. Ya, di mana kerjanya, di mana lahirnya kita nggak tahu juga. Belum tahu. Iya. Artinya kita bersyukur kalau tanding itu banyak pesertanya kan. Semakin seru. Semakin seru. Kontestannya banyak yang berkontestasi. Jadi pada nggak ada sepi-sepi aja kan. Benar. Pemerintah sudah menyiapkan dana. Kayak kita dari Pemprov, kita sudah sumbangkan dana ya kepada KPU, kepada Bawaslu,
untuk cetak kertas tuh, cetak kotaknya, untuk mendistribusikannya. Itu kan uangnya uang dari APBD kita, kan uang dari rakyat. Karena uang dari pendapatan pajak. Iya. Nah, kita sudah manfaatkan untuk mendukung itu. Nah, ini yang harus kita optimalkan. Masa uang sudah kita keluarkan seperti itu, masa kita nggak menghasilkan sesuatu yang terbaik? Iya, dari rakyat dan untuk rakyat ini ya. Oleh rakyat. Oleh rakyat. Kenapa? Oleh rakyat, karena KPU itu rakyat. Dipilih dari rakyat. Bawaslu juga dipilih dari rakyat. Yang mau nusuk ke sana juga rakyat. Rakyat. Jadi kita pemerintah ini fasilitator. Iya, benar sekali fasilitator. Apa kebutuhannya, keperluannya, sehingga pilkada itu sukses, kita siapkan. Mulai dari fasilitasnya sampai ke pengamanan. Kita juga dengan TNI, dengan Polda juga sudah. Oh, sudah melakukan koordinasi juga ya Pak? Polda kita bantulah biaya personalnya. Iya. Sehingga nggak ada cerita mengatakan tidak ada uang untuk kerja. Gitu. Sudah harus jalan. Iya. Karena ingin satu tujuan mensukseskan pilkada tadi ya Pak Kaban ya. Bukan pilkadanya yang kita tuju, pemimpinnya. Pemimpin ya, Hasilnya hasil dari pilkada itu. Baik, itu dia dinamika nih yang terasa ya dari pandangan Pak Kaban sendiri ini. Semoga kita harapkan memang itu benar-benar tercapai apa yang akan kita harapkan untuk pemimpin yang kita coblos di November nanti. Baik, sementara itu saya ingin beralih ke Akang. Tapi sebelum ke Akang nih, ternyata Akang membawa teman-teman juga ya Kang ya. MS, Angkatan Muda Siliwangi, tapi yang perempuannya namanya Angkatan Muda Sri Kandi. Pitaloka. Pitaloka. Oke, sapa dulu. Assalamualaikum Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Biar lebih semangat lagi. Wah, luar biasa. Akang. Ada yel-yelnya, Paku, Sarakan. Oke, boleh yel-yelnya semua Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. AMS, Paku, Sarakan. Oh gitu. Artinya apa sih Akang? Jadi saya dari Angkatan Muda Siliwangi ini ada satu kebanggaan tersendiri. Kita bisa hadir ikut berpartisipasi dan untuk pertama kalinya disandingkan dengan Pak Kaban yang sangat progresif. Luar biasa. Kita di Ormas ini, di Ormas Kepemudaan, OKP, Ormas Keagamaan, juga Ormas Etnis Budaya ini mendapatkan sosok kepala Kesbangpol yang sangat luar biasa, yang saya nilai itu sangat progresif dalam banyak kegiatan. Jadi di sini ada Teteh Akang, anggota Angkatan Muda Siliwangi, juga dari Pitaloka. Jadi supaya semangat, saya pimpin aja lah. Nah, ini itu ya. Supaya semangat ya Kang. Iya, iya. Paku, Paku, Paku. Wah. Jadi paku itu penguat. Jadi ada paku itu, ada kita dengar sering kita lihat paku satu alat penguat ya, paku. Jadi paku itu ternyata dari bahasa Indonesia yang dari bahasa Sunda yang itu kan menjadi bahasa Indonesia. Jadi paku. Pamageh mun dalam bahasa Sundanya itu penguat. Sarakan itu tanah air. Jadi kuatkan tanah air. Artinya pertahankan tanah air. Bela negara. Bela negara. Kita tanah air gitu ya. Jadi memang menjadi penting kehadiran kita, salah satu angkatan muda Indonesia yang hadir di Sumatera Barat untuk ikut berkontribusi. Iya. Berkontribusi dalam hal bagaimana Angkatan Muda Indonesia ini, kita dari Angkatan Muda Siliwangi itu ikut berpartisipasi dalam berbagai sektor kehidupan, baik itu dalam pembangunan nasional, khususnya di pembangunan Sumatera Barat. Sumatera Barat yang menuju Sumatera Barat Madani gitu. Iya. Sumatera Barat yang Madani. Berarti ini dari Jawa begitu ya kayak Bandung. Angkatan Muda Siliwangi itu untuk pertama kali hadir dan terlahir dari Kodam 3 Siliwangi. Jadi waktu itu di tahun 65 itu hadir Angkatan Muda Siliwangi, itu terlahir dari kerisauan yang terjadi waktu itu di tengah-tengah masyarakat ya, yang waktu itu oleh Kodam 3 Siliwangi, anak-anak muda Siliwangi itu dikumpulkan, dilatih, digembleng
tentang kepatriotan dan dijadikan anak muda ini menjadi spionisasi untuk dari angkatan Kodam 3 Siliwangi itu untuk mencapai titik-titik di mana terjadi atau disinyalir ada pergerakan G30 SPKI. Jadi seiring berjalannya waktu, ya, nah makanya kita lihat ini sama Mbak Nakmah ini ada bajunya itu baju loreng Kopassus ya. Ini memang dihibahkan oleh Sarwo Edi waktu itu untuk bagaimana punya kewibawaan yang tersendiri, yang kuat dari Angkatan Muda Siliwangi itu, ya dihibahkanlah baju ini. Jaga baju ini, jangan sampai baju ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, luar biasa. Berarti ini sudah bergabung Ormas di AMS ini, kemudian menempati Sumatera Barat, melihat sekarang ini masyarakat Sumatera Barat memang masyarakat yang pekat adatnya begitu ya, Akang ya. Jadi Angkatan Muda Siliwangi itu kan kalau sekarang ini sudah menjadi ormas terbuka dan independen. Waktu pembentukannya itu memang di bawah Kodam 3 Siliwangi. Setelah itu di masa Orde Baru itu melekat atau mendekat ke salah satu golongan waktu itu. Golongan karya waktu itu ya. Baik. Tapi dalam perkembangannya karena dinamika politik kita semakin berkembang, ormas ini menjadi ingin tidak terbelenggu ke dalam ormas atau kekuatan politik tertentu. Ya ingin ormas itu bisa mandiri dan akhirnya mendeklarasikan diri di waktu itu di Desa Pakusuron, jadi Pakusuro. Jadi Pakusurakan itu ada di Desa Pakusuro. Baik. Jadi menjadi ormas independen dan terbuka, dan akhirnya kita terlepas dari belenggu kekuatan organisasi politik atau golongan tertentu. Baik. Jadi sekarang terbuka dan independen. Jadi siapa saja, bukan hanya dari warga Sunda, termasuk Mbak Nakmah ini yang orang Awak ya, orang Minang ya. Iya. Itu bisa menjadi anggota Angkatan Muda Siliwangi dan menjadi kehormatan kalau bisa bergabung menjadi Pitaloka. Ada Padusi Ranca yang bergabung, itu satu kebanggaan bagi kita ya. Masya Allah. Kemudian tentu tidak harus orang ini ya asli Sunda, tapi Minang pun apapun semua asalnya boleh ya. Ya, jadi kita hadir di sini memang sebagai langkah pembauran. Baik. Jadi langkah pembauran bagaimana organisasi ini walaupun dia garis perjuangannya di bawah Panji Bakti Siliwangi, membawa nilai-nilai luhur ke Siliwangian, Sili Asih, Sili Asah, Sili Asuh, Silih Wawangi, saling mengharumkan. Jadi siapa saja, kita mudah-mudahan sepakat, semua suku bangsa, etnis budaya itu sepakat untuk saling mengasihi, saling mengingatkan, dan saling mengayomi. Itu Sili Asih, Sili Asuh, Sili Asuh. Dan Salih Wawangi itu Siliwangi. Siliwangi. Oke, akan lantas untuk sekarang ini seperti apa peran yang dilakukan Ormas nih di Sumatera Barat untuk mengawal suksesnya Pilkada 2024 saat ini? Alhamdulillah, Angkatan Muda Siliwangi itu adalah ormas kepatriotan ya, kepatriotan, ormas kepemudaan. Iya. Yang garis perjuangannya di bawah Panji Bakti Siliwangi dengan semboyan Pakusarakan, pertahankan tanah air. Dengan semboyan itu artinya kita menjadi punya kewajiban untuk berpartisipasi, berperan aktif dalam hal kegiatan, baik itu kegiatan di kemasyarakatan, baik itu kegiatan yang sifatnya di kegiatan-kegiatan program-program dari pemerintah. Jadi kita juga pada pileg tahun 2024 yang lalu itu sudah melakukan audensi, melakukan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum. Waktu itu saya ditemanin oleh Ketua EPK, Bapak Dr. Otong, yang sebenarnya sedianya hari ini juga hadir. Ketemu dengan pimpinan atau komisioner KPU. Waktu itu ada satu kesepahaman bahwa Angkatan Muda Siliwangi dilibatkan untuk melakukan sosialisasi dan melakukan pendidikan kepemiluan di lingkungan masyarakat Sumatera Barat asal Sunda. Jadi bagaimana warga Sunda itu kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman
pentingnya ikut serta dalam pemilu. Sudah kemana aja tuh Pak? Jadi kita sudah menyebar ke seluruh kabupaten kota yang ada sebaran warga Sundanya. Jadi bagaimana warga Sunda itu meningkat partisipasi pemilihnya. Dan alhamdulillah itu terbukti. Jadi yang dulu katanya orang Sunda kalau dalam bahasa Indonesianya ngapain di sini ngerantau juga, siapapun jadi presidennya kan kita mah gini-gini aja. Kita kan orang petani banyak dari buruh. Terus yang jadi pedagang kaki lima, kalau bahasa Sundanya nanaonan cenah mimilu. Dah hidup urang mek kieu wae. Dalam bahasa Indonesianya ngapain kita ikut-ikut nyolok-nyolok apa sibuk-sibuk. Oh nasib kita sama aja. Seperti ini. Jadi dari sisi itulah saya masuk dari tokoh-tokoh warga Sunda, baik itu yang ada di paguyuban warga Sunda, baik itu kita yang di Angkatan Muda Siliwangi yang sekarang ini, menyampaikan edukasi kepada akang teteh itu petani, pada gerakan kelima itu, yuk kita ikut berpartisipasi. Karena nasib kita itu, apa yang kita makan, apa yang kita sekarang kita itu adalah hasil, semuanya adalah hasil dari produk politik. Jadi kalau kita tidak ikut, ya kita akan seperti ini terus sebenarnya. Iya, ini itu lebih ke masyarakatnya begitu ya. Kayaknya Bapak, apa kabar melihat ini kan kita terdiri dari banyak suku bangsa nih ternyata nih Pak di Sumatera Barat ini. Tentunya bagaimana kemudian cara masuk ke masyarakat, kemudian memberdayakan mereka dan memberikan pendidikan agar tepat sasarannya gitu Pak. Jadi sebenarnya kawan-kawan ini udah memakai pepatah Minang dia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Artinya nggak akan ada masalah. Ya, nggak ada masalah itu. Sama dengan orang kita pun kan banyak yang merantau. Iya. Kan nggak pernah punya konflik juga di Bandung nggak, di Bogor nggak, di mana-mana juga nggak pernah punya. Karena pemahaman kultur kita itu seperti itu. Artinya apa? Kita nggak memilah ini orang Minang harus tinggal di Minang, orang Sunda harus pulang lagi ke Jawa Barat sana. Enggak terbukti hari ini Bu ya. Iya. Sudah banyak orang Minang yang nggak pandai bahasa Minang, pandainya bahasa Sunda. Karena dia lahir di Pasar Ajar, Pasar Baru ya. Ya di Bogor itu Malah bahasa seperti orang itu, Minang, Pak, ya. Udah nikah sama orang Sunda, anaknya siapa namanya? Siapa Pak? Indonesia. Banyak. Itulah yang orang Indonesia, yang orang Indonesia itu ya begitu. Kawan-kawan dari Jawa Barat sini nikah sama orang sini, anaknya apa nama? Indonesia. Jadi nggak ada lagi itu. Jadi ke depan ya kita Indonesia gitu aja. Jadi tidak. Cuman ada tinggal kenangan aja kalau mau nanya. Oh kakek saya dulu pernah di Pengalengan. Kakeknya ada di Lintau, cerita aja tinggal. Nah itu di keluarga saya ketemu Bu. Saya punya mantu dua-duanya. Ada yang sekarang di Jakarta, ada yang di Kuala Lumpur. Iya. Neneknya orang Minang, dua-duanya. Terus pulang ke sini ditanya rumahnya dia nggak tahu. Dan ngomong Minang nggak bisa juga. Bahasa Indonesia. Nah itu kan ya sama-sama Minang. Tapi kalau G-nya udah beda, generasinya udah baru pindah, ya udah kita berbicara Indonesia aja. Ya dimanapun kita tinggal, di situ kita hidup, kita berkontribusi di situ untuk bisa hidup lebih baik. Memang gitu ya Pak ya, walaupun harus berbeda, namun tetap satu gitu. Ya, karena dunianya kan seperti itu. Ya semuanya akan dinamis. Ya bumi kan berputar Bu. Iya. Coba kalau bumi ini berhenti berputar, kira-kira kita ini ngapain? Mati juga. Iya. Capek saya berputar udah puluhan miliar tahun, berhenti dia sebentar, 1 detik aja. Karena putaran bumi ini kan cepat sebenarnya. Kecepatannya 150 km per jam. Itu direm tiba-tiba, penting ini semua nih. Jadi yang menyebabkan gravitasi ini kita seimbangi karena dia berputar. Iya. Jadi kita hidup juga begitu. Kita harus hidup dinamis, berputar, bergaul kemana-mana, itu yang bikin stabil. Tapi kalau dia menjadi di rumah, itu dikubur sama orang lain. Ini udah mati nih orang ini. Enggak. Tapi kalau untuk pilihan tentu masing-masing apa kabarnya kalau untuk jelang. Kalau pilihan tuh milihnya yang terbaik Bu. Baik. Ya pasti milih yang terbaik. Yang kita harapkan
dengan sistem yang sudah baik, ya, sistem sudah baik, kita sudah memilih demokrasi, Iya. ya, demokrasi yang kita pilih seperti ini, kita one man one vote, ya, beda sama nenek moyangnya demokrasi di Amerika kan lain lagi. Kita hitung suara perorangan, udah kita sepakati, dan seluruh infrastruktur udah disiapkan untuk mendukung itu. Iya. Itulah yang terbaik untuk Indonesia. Ya, mari kita berpartisipasi, jangan tidur. Jadi artinya datanglah ke kotak pemilih, Iya. tentukan pilihan Anda, berarti Anda ikut dalam hidup di kehidupan ini. Tapi menariknya nih Pak Kaban, jangan tidur sebenarnya. Malah orang yang lebih tinggi tingkat pendidikannya, dia tahu seluk-beluk dari politik itu. Nah itu kadang mereka lebih memilih untuk golput bahkan. Nah itu Pak Kaban melihatnya seperti Itu yang apa? salah. Baik. Berarti pendidikannya kurang tinggi. Ya, Oke. kalau yang tinggi pasti dia tahu bahwa kalau dia melihat suatu kesalahan, Iya. tapi dia tidak berbuat sesuatu, sebenarnya dia ikut bertanggung jawab terhadap diamnya dia itu. Iya. Ya, kalau dia tidak suka, Jangan ini ya Pak ya. ya harus jangan berbuat komentar juga. Iya, Di mana tidak sukanya. Kalau dia berarti dia setuju dengan apa yang diperbuat orang lain. Iya. Maka dengan adanya ormas ini memperpanjang tangan pemerintah, begitu ya Pak Kaban. Karena gini, ormas itu organisasi formal, Iya. diakui oleh negara. Semua kita ini pasti tergabung dalam salah satu ormas. Setidak-tidaknya majelis taklim. Iya, salah satu juga organisasi perkumpulan formal juga ibu-ibu gitu Dia ya. ada sarana tempat kita berkumpul. Iya. Itu seluruh orang Indonesia masuk. Iya. Kecuali yang mati tadi yang nggak keluar-keluar. Ya, kalau anak sekolah itu ada OSIS, kalau di mahasiswa ada senat BEM, mahasiswa, gitu. ada BEM, Iya, iya. tadi kantor ada Korpri, ada AMS, Iya. ada kemarin dia Pemuda Pancamarga, banyak Pak tempat-tempat kita bisa berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi. Iya. Ya kalau kita tidak berkomunikasi, berarti kita benar sendiri. Iya. Ya saya sama Kang Amin mau berantem, ayo berantem. Tapi idenya gitu. Idenya adu argumen gitu, bukan Argumen. berantem fisik gitu ya. Hampir salah nih Bapak. Iya, jadi orang kita kan kalau orang Minang itu biasa. Iya. Mau di warung, mau di mana kayak. Malahan itu dibutuhkan ya Pak ya. Yang menghentikannya udah habis kopi sama teh telurnya baru pulang ya. Ya, diskusi tutup tanpa kesimpulan. Iya. Karena kopinya udah habis, Sudah habis. pulang. Pulang. Itulah kebiasaan kita di Minang. Baik, berarti juga penyampaian aspirasi dari masyarakat. Nah, Akang sendiri di masyarakat saat ini ada nggak menerima aspirasi atau masukan-masukan dari masyarakat sekitar nih yang mungkin jadi apa lingkup gawenya Akang sendiri gitu untuk menerima masukan dari masyarakat terkait dengan pilkada saat ini atau dinamika yang terjadi di lapangan begitu Kang? Ya, baik. Jadi saya dengan Pak Kaban ini sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi itu sama-sama orang yang formal. Cuman bedanya itu kalau dari sepatu malah sama. Sepatu kita sama abu-abu. Sehati ternyata. Sehati. Kopiah sama juga. Kopiah sama Kopiah juga. sama. Bajunya aja yang beda. Sama-sama kita juga saya tentu beliau adalah orang tua kita, pembina utama ormas AMS dan ormas-ormas lain. Ketika Pak Kaban itu juga melakukan pembinaan, menyerap aspirasi dari masyarakat, bagaimana pentingnya partisipasi pemilih, bagaimana menjaga kondisivitas keamanan ya, Iya. supaya kondusif. Tentu kita juga merasa terpanggil karena kita satu hati sebenarnya. Yang bedanya kan Pak Kaban itu yang formal dan dia diformalkan. Kalau kita yang formal ya kita sebenarnya bukan orang dalam negeri, ya orang luar negeri ya. Iya. Bukan pegawai negeri maksudnya. Jadi sebenarnya kewajiban kita sebagai warga negara, tentu kita juga dari ormas yang memang sudah punya SKT, yang sudah punya perizinan, punya akte pendirian. Iya.
kita juga dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu menjelaskan bagaimana tujuan kita menjadi bagian dari menyampaikan kepada masyarakat itu tentang nilai-nilai, norma-norma. Terus kita juga punya program strategis, punya rencana-rencana kerja. Yang rencana kerja itu ya bagaimana kita memakmurkan anggota, memakmurkan bangsa dan negara ini secara umum ya. Jadi dalam kaitannya dengan pilkada, seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, kalau tidak ada pilkada berarti tidak ada perputaran, tidak ada hadirnya seorang pemimpin baru. Ketika pemimpin ini tidak dipilih secara demokratis, itu kita bisa bayangkan bagaimana nanti siapa yang kuat itu jadi terjadilah kayak apa ya, itu rimba itu ya, hukum rimba. Hukum rimba. Jadi nanti siapa yang kuat, siapa yang punya ini itu tanpa ada mekanisme pilkada, tidak ada mekanisme pemilu. Nah, memang yang sekarang ini menjadi saya menjadi satu apa ya, lebih fokus ya kepada pilkada ini. Itu karena saya menurut hemat saya ya, dari saya pribadi, dari saya selaku ketua Angkatan Muda Siliwangi, untuk pilkada ini ketika konsentrasi itu lebih mengerucut kepada tokoh-tokoh, itu akan berbeda konstelasi suhu politiknya dengan ketika pileg. Ketika pileg dulu terbagi banyak di semua tingkatan, dari DPRD kabupaten kota, itu ada yang dari provinsi, ada yang untuk tingkat nasional, ada juga untuk DPD RI, walaupun sempat kemarin ada PSU juga ya. Untuk sekarang ini taruhlah di Kota Padang, itu nanti akan muncul 3 sampai 4 ya. Berarti fokus dukungan orang itu kepada 4 orang itu, 4 paslon itu. Ada dari ormasnya, dari kelompok ininya, masing-masing dia menjagokan pasangan calon itu. Nah, ketika dia ada usaha untuk menjagokan dan ingin memenangkan calonnya, berarti ada usaha. Apapun usahanya gitu ya. Saya harapkan usahanya itu masih konstitusional ya. Tapi kan kita tidak bisa menjamin. Baik. Nah, makanya itu peran kita sebagai ormas, terutama kita yang Ormas Angkatan Muda Siliwangi itu ingin mengambil garda terdepan. Bagaimana konstelasi suhu politik itu tidak panas. Berarti adanya nanti Pak Kabanda munculnya isu-isu ataupun pemetaan kerawanan. Tapi nanti kita bahas ya Pak Kabanda juga. Kita akan kembali lagi setelah ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kita Memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani jelang siang Anda dengan obrolan yang inspiratif, mendatangkan beragam narasumber dari berbagai bidang profesional. Komposer itu kan orang. Semakin seru bersama seruput kopi dan ulasan informasi terkini di Sumatera Barat. 14,8 Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Live Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Barat. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ya. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani siang Anda dengan obrolan podcast yang menarik. Visualkan. Dipenuhi segudang informasi dari bintang tamu yang menginspirasi. Tampilan aja saya ngasih Pijak di situ. Semakin asik bareng host yang seru dan menyenangkan, Desbi Sugari. akan menemani waktu
Serak siang dan sanak selama 1 Tampe jam ke depan. Mauta. Mau tanya orang awak? Risiko tampe. Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat dan dapat ditonton kembali di kanal YouTube TVRI Sumatera Barat. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades, Iya Bu, itu anaknya siapa? itu anaknya Pak Medi Bu dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sajian informasi aktual seputar Sumatera Barat. Memastikan pemilih pemula dalam pemilu serentak. Merangkum momen dan peristiwa yang terjadi di penjuru kabupaten dan kota. Seorang warga di Nagari Lubuak Tingkok dibekuk tim opsional Satreskrim. Menghadirkan sumber dan narasumber yang kredibel dan terpercaya. Ya, siapa yang terlaksana kegiatan pemerintah, maka itu menjadi stimulan. Sumatera Barat hari ini. Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Setiap Barat. hari pukul 4 sore waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Barat. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kita Memilih, dan kita hari ini membahas terkait dengan peran Ormas sukseskan Pilkada Serentak 2024. Seru sekali pembahasan dan diskusi kita pada sore hari ini tentunya. Masih bersama dua narasumber kita, ada Kabankes Bangpol Sumatera Barat, Pak Rinaldi, dan juga Akang Aminuddin Supriyadi, selaku Ketua Perwakilan AMS Sumatera Barat. Dan masih ditemani sama audiens gitu ya, dari anggota AMS. Ada Pitalokanya dan juga Siliwanginya begitu. Boleh Kang sekali lagi yel-yelnya? Ya, terima kasih. Kita supaya semangat. Kita bakar dengan yel-yel AMS. Paku, paku, paku. Boleh tepuk tangan. Hatur nuhun. Bapak-bapak, luar biasa. Kita sambung lagi pembahasan diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan pemetaan kerawanan. Sebenarnya ini tidak hanya tugas dari OPD, kemudian UKS Bangpol, tapi ini juga perpanjangan tangan pemerintah. Ormas nanti juga akan berperan. Tapi sebelumnya ini nak ke Pak Kaban dulu. Seperti apa sekarang ini pemetaan kerawanan pasca Pilpres kemudian jalan ke Pilkada saat ini? Kalau dari Pilpres nggak ada yang rawan. Buktinya nyaman dan damai. Iya. Terus ada masalah, ada yang protes. PSU kita jalankan juga. Iya. Nyaman dan damai. Iya. Tinggal besok pilkada, insya Allah nyaman dan damai. Amin. Orang aja yang ngomong rawan. Kita di sini aman dan nyaman saja. Kenapa? Ada memang statement dari Menko terakhir itu ya. Sumbar itu termasuk rawan. Saya bilang definisi rawan untuk orang di Indonesia Barat dengan rawan Indonesia bagian timur beda. Apa itu? Rawannya di Papua dengan rawannya di Tanah Minang beda dong. Menarik ini pemirsa. Iya. Berarti rawan itu ada perbedaan ya Pak ya, walaupun kemungkinan muncul itu akan ada. Kata-kata rawan itu definisi banyak. Iya. Rawan apa dia? Kalau di sana lagi banyak
Oh, ada orang main tembak-tembakan kan? Iya, itu rawan juga. Itu rawannya. Iya. Kalau di sini banyak orang diskusi, mengeluarkan semua pendapat. Di situ rawannya. Sebagai ancaman gitu ya Pak ya? Enggak, karena saya bilang tadi kan orang kita tuh biasa jadi diskusi di mana-mana, di warung, di ngopi, semacam. Kadang-kadang diskusinya nggak selesai dia udah pergi. Karena kopinya udah habis. Karena kopi udah habis. Jadi kadang-kadang kesimpulannya nggak ada juga. Iya. Cuman pingin ngobrol-ngobrol gitu aja. Sharing, gitu, Sharing diskusi. pendapat. Itu pola orang Minang duduk di lapau itu kan itu. Jadi mungkin melatih berdiplomasi. Makanya orang Minang dari dulu kan dikenal orang yang suka berdiplomasi. Kalau di Tanah Abang jualan kan sorak-sorak dia. Kan diplomasi juga. Ya kalau dulu memperjuangkan kemerdekaan, ada Bung Hattanya, ada Agus Salimnya, ya ada Tan Malakanya, ada Muhammad Yaminnya. Itu orang yang suka adu pendapat semua. Karena mereka adu pendapat lah, makanya ada lahir, ada Pancasilanya, ada Undang-Undang Dasar 45. Tapi mereka adu pendapat karena mereka orang setara pendidikannya. Ya, ada yang tamatan Belanda, ada yang tamatan Rusia, ada yang tamatan Cina, ada yang tamatan Amerika. Itulah membuat Indonesia ini begini. Jadi kita memang rame. Dengan pemikiran berbeda-beda begitu ya Pak Kaban ya? Ya sekolah kita aja beda-beda kok, jelas pikirannya beda-beda. Implementasi pemikiran dan ilmunya juga berbeda nanti. Itulah di dalam pilkada ini semua ilmu itu kita pakai untuk kebaikan, untuk kemajuan bersama. Ya, jadi siapapun yang punya ilmu silakan, yang punya sumber daya silakan ikut. Mari kita bersama-sama membangun negeri ini. Tapi untuk potensi kerawanan pemilu pada saat ini seperti yang dijelaskan Akang tadi, karena ingin mendukung satu calon begitu, mensukseskan calon itu agar menang. Begitu, kalau itu dianggap rawan, mana tadi? Kalau saya nggak nganggap rawan itu, ini meriah aja. Ya, karena 20 posisi yang diperebutkan, gubernur, bupati, wali kota, itu semuanya kan 20 posisi. Kalau masing-masing posisi ada 2 calon, berarti 40. Ke-40 ini punya tim sukses. Tidak ada tim sukses yang mau kalah. Namanya tim sukses, pasti dia akan nyari posisi menang ya Pak. Posisi menang. Kalau perlu mukul lawan, ya pukul lah lawan. Tapi bukan dengan kasar, dengan pemikiran, dengan pemikirannya. Itu yang kita harapkan. Tarung-tarung, tapi tarung ide untuk kebaikan bersama. Silakan. Tambah banyak peserta, kita juga tambah suka malah. Banyak pilihan, banyak pilihan kan? Banyak pilihan daripada cuma suruh pilih satu, lawan kotak kosong gimana? Ya, nggak ada pilihan berarti, kecuali. Kalau Akang gimana nih menanggapinya, Kang? Ya, kalau yang disampaikan sama Pak Kaban itu memang itu yang harapan kita ya. Iya. Saya juga mendengarnya itu kalau dari Pak Kaban itu selalu adem, dan memang itu harapan kita bersama bagaimana kita Sumatera Barat khususnya itu bisa melalui pesta demokrasi ini yang dengan kontestasi yang mungkin ketat, tapi tentu yang kita harapkan itu bisa terjalin atau bisa berjalan pilkada Badun Sana ya, kece orang. Pilkada Badun Sana. Jadi ketika nanti memperjuangkan salah satu pasangan calon, ini tim sukses ini, kita ditarik-tarik juga dari ormas untuk mendukung ini. Tentu sepanjang dia mempertengkarkan ide, gagasan dan pemikiran, itu sah-sah aja. Tapi yang kita takutkan itu ada yang mungkin mohon maaf ya, mungkin ada emosional yang ada di dalamnya itu, yang akal sehatnya itu tidak jalan lagi. Terus dia dengan cara-cara yang emosional, dengan cara-cara yang kurang konstitusional, dia melakukan bagaimana melakukan menggalang segala kekuatan itu, menghalalkan segala cara, itu yang kita hindari. Itu yang kita hindari. Apakah bibit-bibit seperti itu di Sumatera Barat apakah ada?
saya kira itu bibit-bibit itu ada. Cuman bagaimana bibit-bibit itu dengan pendekatan-pendekatan kita dengan ormas yang lain. Berarti sudah mulai mengawasi nih Akang. Terus memahami. Ya? Nah kan gini, kami dari Angkatan Muda Siliwangi itu garis politiknya itu politik kebangsaan. Di mana kita itu bagaimana kita partisipasi dari warga AMS, warga Pilataloka itu, kita melakukan satu kegiatan politik itu untuk kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara. Bukan kepentingan sesaat. Kita sekarang itu kalau kepentingan itu kan biarlah itu ranahnya orang politik, orang parpol. Kita orang ormas, orang-orang masyarakat ini, kita ranahnya bagaimana kita memperjuangkan politik kebangsaan, di mana kita melakukan kegiatan politik itu dasarnya adalah kebutuhan bangsa dan negara. Kebutuhan, bukan kepentingan. Di kebutuhan itu ada kepentingan, ya saya kira itu yang harus dicari benang merahnya supaya pemilu itu pemilu badun sanak tadi. Makanya saya kan ada teman-teman dari ketua ormas kepemudaan yang lain, dengan pemuda Pancasila, dengan FKPPI, kita selalu melakukan koordinasi, melakukan sinergi. Kalau bisa nanti akan ada satu kegiatan bersama. Makanya kita juga mengharapkan pemerintah nanti kan di sini ada Pak Kaban, ada di itu tuh ada EPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Forum Pembauran Kebangsaan, tapi lebih kepada etnis budaya. Nah, lebih ke etnis budaya. Terus ada FKUB Pak ya, Forum Umat Beragama. Umat Beragama. Nah, kita harapkan nanti ada satu lagi forum kerjasama sinergi ormas kepemudaan. Jadi ormas kepemudaan ini yang lebih ini kalau di keagamaan dia ada umatnya, yang selalu dia amal nakar yang selalu bicara tentang kebaikan. Di forum etnis budaya dia tujuannya adalah bagaimana ngamumule melestarikan bahasa, budaya, seni dan budaya nasional, budaya daerahnya. Baik. Tapi ormas kepemudaan dia punya massa. Dia punya ego. Semangat ya. Punya semangat. Nah itu yang harus ada, kita lakukan kerjasama, kita kerjakan sinergi, kita lakukan kolaborasi, dan kita harapkan ada juga kehadiran pemerintah di sana, itu ada forum yang dibentuk oleh pemerintah. Sudah ada Pak kapan ya? Belum. Jadi ada forum kerjasama sinergi ormas kepemudaan. Yang itu ada di situ ada pemuda Pancasila, ada AMS, ada Granat sekarang, ada banyak sekarang yang bertumbuh itu. Jadi itu yang kita harapkan, satu kerjasama bagaimana semua sepaham ormas-ormas itu menjalankan politik kebangsaan. Oke, boleh ditanggapi nih Pak Kaban. Yang mananya? Iya, yang forum tadi harusnya itu ada di pemerintah. Nah itu bagaimana? Selama ini ada. Ada tapi nggak diresmikan. Kita kan ngumpul-ngumpul, semuanya dikoordinasikan. Ya, jadi semua punya kegiatan yang tidak tumpang tindih. Ya, karena ormas inilah kemarin itu pemilu itu damai, PSU-nya damai, karena kita bersama-sama. Ya, karena kebutuhan kita bersama. Iya. Ya ke depan juga, karena yang saya bilang tadi, kita semua ini pasti tergabung dalam salah satu ormas. Iya. Pasti minimal RT, Bu. Pak RT-nya bilang. Jadi kita terkelompok di dalam beberapa organisasi yang ada yang mengelola kita, yang mengingatkan kita bahwa tujuan kita ini. Jadi pimpinan ormas itu, kalau saya bupati, wali kota, itu kan pemimpin formal. Iya. Dilantik, diangkat, di-SK-kan. Ya. Ada namanya pemimpin non formal. Itu Pak Amin. FKPPI-nya, Pancamarga, semacam. Informal, non formal dengan informal itu ternyata berbeda. Iya. Ini para penghulu, ninyak mama, ketuakan, tokoh masyarakat. Nah ini
informal. Jadi ada formal, non formal, ada informal. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa semua kita itu sebenarnya pemimpin. Masuk bundokan doang. Seperti Kita ini loka, di lingkungannya masing-masing ya jadi pemimpin. Tapi perannya sesuai masing-masing Sesuai juga. dengan tugas masing-masing. Iya. Jadi nggak ada kita nih yang nggak punya peran di dalam pembangunan. Jadi sekarang kita mensukseskan mencari siapa yang memimpin kita. Iya. Ya kita mau dibawa kemana ya kita yang nentukan. Tergantung kita milih nanti. Kita maunya yang mana. Makanya ada tadi pendidikan tadi itu ya Pak Kaban ya, untuk orang-orang yang memang harus nih memilih ketika sudah ada KTP-nya untuk memilih, ada kesempatan dan haknya menyalurkan suaranya di TPS nanti. Tapi Pak Kaban melihat situasi saat ini dengan adanya prioritas, kemudian kaum disabilitas misalnya, seperti apa nih rangkulan yang dilakukan Kesbang Pol tentunya ini agar mereka mendapatkan pendidikan yang sama begitu, dengan baik itu pemilih pemula, kemudian untuk pendidikan politik. Kalau untuk hak politik itu KPU itu ada yang membuat TPS khusus. Ya seperti di panti ya, untuk disabilitas. Mungkin TPS khusus. Di rumah sakit juga ada TPS khusus. Di penjara ada TPS sendiri. Jadi KPU yang bergerak ke situ untuk menjemput suara. Ya, jadi karena memang haknya rakyat. Ya, jadi kita juga berharap dengan semakin dewasanya masyarakat kita dalam berpikir, mungkin dia akan lebih paham ya udahlah, luangkan waktu sebentar untuk menentukan masa depan negeri. Ya. Jangan nanti kita nggak ikut milih, ngomelnya ikut. Milih nggak ikut. Kalau nggak milih ya nggak usah ngomel kan. Terima aja apa yang ada. Berarti hak pemerataan pendidikan politik ini sudah dilakukan sebenarnya ya Pak? Semuanya udah. Jadi di sekolah-sekolah pun kita sudah sampaikan. Karena SMA kelas 2 itu kan udah mulai pemilih pemula. Iya. Ya, Harus jadi mulai politik juga Pak Bang? Iya, KPU juga sudah masuk ke semua umur. Jadi kalau saya berpikir sudah semakin dewasa pemilih. Buktinya apa? Kalau Sumbar ini udah sering kalah kan? Di bagian mana ya Pak? Iya, tahun kemarin kita milih Prabowo, Jokowi yang menang kan? Sekarang kita milihannya saya Prabowo yang menang. Tergantung pilihan masing-masing. Itu kan udah biasa kalah namanya. Iya. Ya kan? Ngalah. Tapi kalah untuk menang. Bukan. Oke, artinya apa? itu dinamikanya kali ya Pak ya. Artinya apa? Di Minang itu kan ada namanya Biduk lalu Kiambang Betawi. Iya. Ya. Jadi kalau di danau itu ada Kiambang, biduk lalu kan, Kiambangnya pinggir. Iya, pinggir. Setelah biduknya lewat kan Kiambang bertaut lagi. Iya. Artinya politik itu hanya sebentar, pas biduk lewat itu aja. Habis itu orang nih biasa lagi. Nah, makanya banyak orang berpikir ya udah sama saja seperti biasa pemilu itu. Nah ini yang harus diperbaiki sebenarnya, ini tanggung jawab seluruh sektor dan juga apalagi ormas-ormas nih yang dekat dengan masyarakat tentunya nih Akang. Sejauh ini upaya atau peran apa sih yang langsung masuk ke masyarakat gitu, mana tuh dengan cara proaktifnya atau ada hal-hal untuk mengantisipasi, baik itu mengajak masyarakat untuk mau memilih atau apa nih yang udah dilakukan sejauh ini sama ormas KMS? Iya. Baik Mbak Nakmah ya. Jadi yang ditanyakan Mbak Nakmah itu kita sebenarnya AMS itu juga menjadi bagian mitra dari Bawaslu ya. Jadi dalam pengawasan pemilu ya. Pemilu ya. Jadi kan pengawas partisipatif. Jadi dalam hal untuk pengawas partisipatif. Jadi semua tahapan-tahapan yang dijalankan oleh KPU, tentu tahapan-tahapan itu kita memastikan juga calon-calon yang maju sebagai kepala daerah dari gubernur,
bupati, wali kota itu betul-betul track recordnya itu kita jelas, rekam jejaknya itu kita Sosialisasikan. Sosialisasikan juga, jangan sampai nanti salah pilih. Iya. Terus jangan sampai nanti setelah jadi ternyata dia disinyalir dia pakai ijazah palsu. Nah, kita kan di masyarakat kita sudah tahu bahwa si A itu dia sekolahnya benar. Nanti apa jadinya nanti ketika dia nanti sudah dilantik ada aduan, oh dia pakai ijazah palsu. Iya. Nah, itu yang nanti berbahaya. Dan dia ada rekam jejak, oh yang ketika dia sudah calon, dia sudah terpilih, ternyata dia dulu dia punya rekam jejak yang kurang baik, bahkan sangat merugikan. Jadi kita ikut jadi pengawas partisipatif di tengah-tengah masyarakat. Yang saya lakukan sendiri itu datang ke daerah-daerah itu menghadiri pertemuan-pertemuan arisan, pertemuan pengajian. Nah, dalam kesempatan itu ketika kita dikasih panggung, nah ketua tampil untuk mengasih sambutan. Nah, saat itulah kita menyampaikan bahwa kita sebentar lagi tanggal 27, 29 sudah mulai pendaftaran untuk pemilu pilkada ini, untuk calon-calon yang banyak sekarang yang tadi kata Pak Kaban itu sudah mulai tebar pesona. Nah, datang ke KPU tanggal 27, 29 itu. Daftar, Nah, tanggal 22 September ditetapkan, kan gitu. Nah, Akang, Teteh, semuanya itu kita sekarang nanti ada calon. Calon itu tentu nanti akan mendekati, datang ke tempat Akang, datang ke tempat ini, minta dukungan dan lain sebagainya dengan segala trik. Nah, kan itu politik yang sekarang terjadi seperti itu. Sekarang ini sekarang udah politikan yang sekarang kan sudah mulai ada Texas sedikit lah, kayak kemarin-kemarin yang terjadi itu. Kita nggak bisa menutup mata serangan subuh, bahkan ketika mulai fajar menyingsing matahari sudah mulai itu ada juga serangan. Berarti sejauh ini sebenarnya sudah banyak melakukan berkontribusi gitu ya Pak Heri ya untuk ormas-ormas yang ada di Sumatera Barat. Tentu ini kita udah sampai di penghujung acara saja ini. Pak Heri dan Akang, ini seru sekali pembahasan kita. Nah, untuk saat ini Pak Heri, bagaimana kemudian harapan ataupun keinginan untuk koordinasi baik itu kepada ormas-ormas, kemudian untuk netralitas ASN, kemudian itu kita harapkan juga bisa terlaksana dengan baik, ataupun untuk masyarakat di luar sana mungkin harusnya mereka seperti apa nih Pak Kaban? Boleh terakhir untuk kita. Jadi kita kan dukungan kita itu dari ormas. Ya, yang agen kita yang terorganisir di bawah itu kan ormas. Ya, saya kira ormas semuanya udah jelas ya. Berdirinya ormas ini tujuannya yang tadi Pak Kusarakan. Ya, bahwa kita tetap NKRI. Untuk bela negara. Itu semua ormas seperti itu. Kita pemerintah apalagi. Seluruh ormas yang ada di Indonesia saya kira ya Pancasila semua. Berasaskan Pancasila. Ya, Pancasila semua. Kalau nggak Pancasila suruh pinggir. Kita kirim ke luar negeri dia. Tidak satu tujuan gitu. Tidak ada, berarti arah kita berbeda. Jadi sama. Jadi sepakat bahwa untuk menyelenggarakan negara ini, memilih pemerintahnya kita ada sistem demokrasi, ada pemilu. Nah, pemerintah sudah menyiapkan. KPU-nya ada, Bawaslu-nya ada, kertasnya udah disiapin, kotaknya udah disiapin. Ya, terus nanti setelah tanggal 22 September, mulai dari tanggal 25 September sampai 23 November, silakan menjual diri kan. Bahasanya begitu, mempromosikan diri gitu ya Pak, menyampaikan visi misi. Ya kalau laku ya dipilih lah sama pemilih. Baik. Jadi itu harapan kita, tapi kampanyenya yang elegan. Kita berharap ya, Pak, ya? Memang kualitas yang kita inginkan itu sesuai. Jadi pendampingan dari ormas itu karena ormas kan bisa mendalami si calon. Iya, tadi seperti ya mendalami lebih dalam, memberikan informasi ke masyarakat. Karena kita paham masyarakat kita itu Sumbar ya. Itu 58% tamat dengan tidak tamat SD.
Oke, baik. Dan kita Itu yang hati-hati itu yang serangan subuh katanya tadi. serangan subuh. Jadi ini bisa Karena anak menjadi- SD ini gampang dengan serangan subuh itu. Ini bisa masukkan nih untuk ormas nih. Ternyata banyak serangan subuh gitu. Ternyata dari sisi lain. Terima kasih banyak Pak Kaban informasinya dan juga sharing kita hari ini bersama Ormas AMS juga. Semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dari AMS dan juga Pitaloka. Baik, luar biasa. Terima kasih. Semoga bermanfaat pemirsa dan tetap saksikan kita memilih setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Anak Mahmajid, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Silakan minum Pak Akan.